Iya, oke. Selamat sore, Bu Sadia. Selamat sore, Pak Didik. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Pak Didik gimana? Alhamdulillah dalam keadaan yang baik juga. Baik nih Bu Alhamdulillah. Sadia, kira-kira nanti kita akan ngobrol, tapi waktu kita nggak lama ya, kira-kira Iya. 10 sampai 15 menit kita nanti akan ngobrol bersama. Kira-kira nih apa nih yang mau diomongin ini Bu? Gini Pak, saya itu di kelas punya murid yang spesial sekali gitu Pak. Ya. Murid spesial, justru malah Iya, senang Bu dengan adanya murid spesial itu. iya. Saya memberi murid spesial itu ya karena berbeda gitu kan dengan teman-temannya. Berbeda dengan Teman-temannya bisa tenang pada saat di kelas, tapi dianya aktif sekali gitu, Pak. Berarti murid ini aktif ya di dalam kelas seperti itu. Aktif sekali. Iya, kira-kira apa sih nanti yang akan dilakukan oleh Bu Sadia terhadap anak yang aktif ini? Jadi anak ini kan aktifnya itu dia suka keliling-keliling gitu loh Pak. Jadi pada saat pembelajaran itu kan dia suka keliling, muter gitu ke tempat duduk teman-temannya, dari teman yang satu ke teman yang lain gitu loh. Jadi saya pingin anak ini bisa tetap konsen pada saat pembelajaran gitu loh, tidak mengganggu temannya. Karena biasanya kalau teman yang sedang lagi konsen diganggu kan kadang jadi agak emosi gitu ya Pak. Iya, paham. Oh iya Bu, ini kira-kira kita kan punya waktu pendek nih Bu. Kira-kira apa sih yang nanti akan kita dapatkan dari percakapan kita? Ya, saya menginginkan nanti ada solusi mungkin ya, biar saya bisa mengatasi permasalahan saya yang ada di kelas gitu. Dengan anak ini yang spesial ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan terhadap anak ini Bu? Anak ini kan dia sebenarnya kalau dalam hal praktik gitu ya Pak. Jadi kalau pembelajaran yang ada kegiatan praktiknya, dia itu bagus Pak, hasilnya bagus. Tapi sebaliknya, ketika pembelajarannya tidak ada praktiknya, hanya ceramah, kemudian diskusi, mengerjakan tugas gitu ditulis, dia itu cenderung yang suka aktif sendiri, gambar yang tidak ada kaitannya dengan materi kayak gitu loh Pak. Berarti dia lebih cenderung dengan dirinya sendiri seperti itu ya? Iya, iya betul. Itu terjadi setiap pembelajaran atau bagaimana itu, Bu? Itu terjadi kalau pembelajarannya Hampir misalkan semua atau mungkin sebagian seperti itu? kalau misalkan tugas yang misalkan diskusi gitu ya Pak. Kalau misalkan hanya diskusi, kemudian dia diberi tugas sama temannya untuk misalkan mencatat hasil diskusi apa, dia pasti cenderung yang tidak akan melakukan itu gitu. Dia masih cenderung yang menggambar sendiri gitu. Dia tuh senangnya lebih ke praktiknya gitu tadi Pak, yang saya bilang tadi. Berarti lebih cenderung kinestetis mungkin ini ya, gaya Iya belajarnya seperti mungkin, itu ya, Bu. heeh. Iya, Bu, kalau misalkan kita level nih, Bu, misalkan dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu, ini kira-kira anak ini di skala berapa ini, Bu? Anak ini di skalanya 6 mungkin ya, Pak. Di skala 6 ya. Mhm. Ya, kira-kira dengan skala 6, kira-kira nanti mau ditingkatkan ke skala berapa, Bu, agar Iya. nanti murid ini memiliki tanggap di dalam pembelajaran seperti itu? Mungkin
Semoga sih bisa di skala 8 ya, Pak. Hmm. Mhm. Kira-kira menurut Bu Sadia ini apa sih yang bisa membantu murid ini agar lebih ditingkatkan lah ke skala yang seperti tadi Bu Sadia sampaikan? Oh iya ya. Gini mungkin ya Pak, karena anak ini kan cenderungnya tadi kinestetik ya Pak. Jadi mungkin nanti lebih banyak untuk saya perbanyak praktiknya, ya kegiatan praktiknya. Memang selama ini materi saya kan praktik, tapi mungkin praktiknya nanti lebih ke software aplikasi yang sedang ngehits apa ya Pak. Jadi nanti biar anak ini juga seneng, kemudian mungkin tidak mengganggu gitu ya, tidak mengganggu teman-temannya. Jadi mungkin pembelajarannya nanti bisa ke praktik menggunakan software Canva mungkin ya, yang sedang ngehit. Jadi selain dikerjakan di sekolah, dia kan menggunakan akunnya sendiri kan ya Pak kalau Canva. Bisa Iya, iya. dikerjakan di rumah juga ya Pak ya. Iya. Tapi dari penuturan Bu Sadia, kira-kira berarti anak ini memiliki kemampuan yang lebih ya, hanya mungkin dalam kutip ketika pembelajaran tidak bisa Tidak bisa tahan. anteng atau mungkin terlalu aktif seperti itu ya. Iya, jadi dia tuh cenderungnya kalau pelajarannya itu hanya diskusi, kemudian mengerjakan tugas yang dengan ditulis gitu, dia itu cenderung yang tadi aktifnya aktif mengganggu temannya, keliling ke sana kemari gitu. Tapi kalau dengan praktik, dia tuh konsen di komputer dia, di depan dia, kemudian dia kerjakan apa yang dia ditugaskan tadi. Menarik ya Bu. Jadi berarti anak ini atau murid ini memiliki kecenderungan kalau sudah melakukan kegiatan, berarti dia bisa fokus seperti itu ya. Iya betul, dan hasilnya memang bagus gitu loh Pak. Ya, 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 ya. Baik Bu, kira-kira untuk langkah yang mungkin diterapkan Ibu, tadi kalau sudah tahu alasannya, kemudian hal-hal yang bisa menarik dari murid itu, misalkan diberikan pekerjaan yang sifatnya itu menarik, kemudian yang lebih memberikan tantangan seperti itu mungkin ya Bu. Iya. Iya Bu, untuk kira-kira mau diterapkan dalam waktu dekat ini kapan Bu? Mungkin minggu depan mungkin ya Pak, biar saya juga bisa meminta bantuan teman rekan sejawat sesama mapel informatika gitu ya, untuk berkolaborasi membimbing anak ini juga gitu mungkin ya Pak. Ya, kolaborasi berarti kuncinya ya Bu. Mhm, Berarti iya, ada proses pelibatan tidak hanya Bu Sakdiah sendiri mhm, dengan murid itu, tetapi juga melibatkan berbagai pihak ya Bu. iya betul. Ya ini Bu, tadi kita sudah ngobrol lumayan nih ya. Mhm, Kira-kira waktu yang akan dilakukan dalam mhm. rangka agar anak ini bisa tertangani minatnya seperti itu ya. Nanti kita ngobrol pada lain kesempatan lagi sepertinya Bu. Saya Iya, pengen mendengarkan kira-kira hasilnya seperti apa Bu. oke, iya oke. Kira-kira kapan Bu nanti kita bisa ketemu lagi? Ketemu lagi mungkin setelah saya melakukan ini ya langkah yang pertama ya tadi kan minggu depan kan saya bisa melaksanakan praktek, kemudian penggunaan Canva-nya bisa lebih efektifkan lagi kan minggu depan. Berarti mungkin minggu depan jadwalnya saya dengan anak ini itu kan hari Kamis. Jadi mungkin setel siangnya mungkin ya Pak, siang, Kamis siang. Kira-kira Bapak ada waktu lagi nggak Kamis siang? Iya, ada waktu Bu untuk yang pada hari Kamis besok. Baik, nanti Bu saya sangat ingin sekali mendengarkan hasil dari tindak lanjut dari Bu Sadia dan tentunya terima kasih nih sudah nggak terasa sudah ngobrol beberapa menit. Saya menunggu hasil dari Bu Sadia untuk pertemuan berikutnya di hari Kamis. Ya, terima kasih Bu Sadia. Terima kasih, sama-sama ya Pak. Saya juga sudah plong ini ya, sudah cerita sama Pak Didik masalah saya.
Baik, Ibu. Gantian sekarang, Bu. Baik, oke. Sekarang jenengan yang jadi Coach. Puci. Oke, aku coachnya ya. Dari awal ya. Oke. Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam, Bu Sadia. Jadi, apa kabarnya ini? Alhamdulillah nih dalam keadaan yang baik dan selalu semangat untuk sore hari ini. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat ya? Iya, alhamdulillah untuk keluarga juga sehat dan tentunya bahagia. Oke, alhamdulillah. Baik, ada apa nih Pak Didik sampai ke sini nih menemui saya? Ya ini merepotkan ya Bu, mengganggu waktunya sebentar. Sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya merasa resah nih Bu, program kegiatan yang sudah direncanakan tetapi belum begitu maksimal. Belum maksimal bagaimana ya Pak Didik? Ini kaitannya dengan kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah sebenarnya, yang mana setiap hari Selasa itu kan ada kegiatan, yaitu English Day seperti itu. Cuman kalau saya melihat itu apa ya, antusias dari murid itu sendiri masih merasa ketika hari Selasa mereka enggan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya enggak enggan sih, cuman ya ada perasaan kalau dia mengungkapkan itu ada perasaan takut, salah seperti itu kayaknya deh. Oh begitu, jadi murid cenderung yang mungkin malah jadi tidak mau bercakap-cakap apa gimana gitu Pak? Karena Ya takut. sebenarnya iya, salah satunya itu ketika bertemu itu mereka itu merasa tidak merasa apa ya, kayak ada kekhawatiran, kecemasan sehingga saya kadang menemukan percakapan-percakapan yang sebenarnya mereka gunakan yang harusnya mereka bisa tetapi belum begitu maksimal. Kalau dari raut wajah kan kadang-kadang kan kita bisa melihat sepertinya ada perasaan mungkin takut atau khawatir seperti itu sih. Oh begitu, jadi kekhawatiran ya dari siswanya sendiri Dari ya Pak murid ya. iya. Misal Ya. ini sih kekhawatiran siswa ini mungkin apa hanya di hari Selasa aja atau ada di hari lain Pak? Yang Sebenarnya kalau di program ini kan program pembiasaan ini memang ya dilakukan hanya pada hari Selasa. Cuman kalau saya mengajar yang saya lihat memang beberapa kelas yang saya ajar itu kalau percakapan-percakapan dasar sebenarnya mereka itu sudah sangat bisa. Cuman ketika atau mungkin ada perasaan malu mungkin itu ya, Bu. oh gitu ya. Malu ya. Lah ini skala berapa ini tadi yang mungkin Bapak nilai dari yang kita bicarakan tadi? Ya sejauh ini sih skala 7 deh Bu ini Bu. Oh skala 7. Iya 7. Artinya sebenarnya murid-murid itu sebenarnya memiliki kemampuan juga sebenarnya untuk mengungkapkan, tetapi mungkin karena daya dukung apa ya, mungkin di lingkungan rumah yang tidak terbiasa, kemudian juga di sekolah juga kita hanya menerapkan pembiasaan itu kan cukup sehat 1 hari saja, kemudian hanya semacam kayak percakapan-percakapan ringan sebenarnya Bu. Jadi ini niatnya mau ditingkatkan menjadi skala berapa ini Pak Didik? Ya harapannya sih kalau target saya itu bisa mencapai 9 ini Bu, agar ya yang namanya program yang sudah kita rencanakan kan harapannya ideal ya Bu, artinya kita mengharapkan yang terbaik bagi sekolah, mungkin bagi anak-anak itu sendiri. Bagus ini targetnya Pak Didik bagus sekali ini skala 9. Kemudian mungkin langkah yang mau Pak Didik laksanakan apa? Iya Bu, ini sebenarnya saya punya ide yang saya rasa sepertinya cukup efektif untuk mendorong murid maupun Bapak Ibu guru agar memanfaatkan hari khusus ini yaitu hari Selasa ini untuk kegiatan English Day itu. Salah satunya mungkin ini saya dari ide saya itu sebenarnya pengen ini Bu,
Yang Mhm. pertama, saya ingin membuat ini semacam kayak modul yang mana memuat semacam language classroom, mungkin ya, semacam Mhm. kayak bahasa penggunaan yang digunakan di ruang kelas. Mhm. Artinya nanti dari kata-kata yang dari murid itu sendiri, kemudian dari guru itu nanti sendiri. Artinya ada semacam bahasa di ruang kelas agar mereka itu sebenarnya terbiasa. Jadi tidak hanya pekerjaan dari guru mata pelajaran bahasa Inggris saja, tetapi melibatkan guru-guru mapel ini paling tidak adalah penguasaan bahasa-bahasa dasar untuk bahasa Inggris seperti itu, Bu. Oke, gitu. Kemudian ada langkah yang lainnya lagi, Pak? Iya, itu salah satunya ya, Bu, yang Ya. ingin saya terapkan, yaitu dengan menggunakan atau memberikan modul kepada murid maupun Bapak Ibu guru menggunakan language classroom. Selain itu saya juga ingin membiasakan nih Bu, seperti mungkin di kegiatan-kegiatan tertentu ini saya ingin memutarkan semacam musik, kemudian musik-musik yang ini ya menggunakan bahasa Inggris, kemudian nanti saya pengen mengajak anak itu untuk misalkan dalam sesi menonton menggunakan apa ya, menonton film bahasa Inggris, kemudian di situ ada subtitles-nya, sehingga nanti secara tidak langsung nanti mereka akan belajar sebenarnya, Bu, belajar tentang bagaimana pronunciation-nya, Mhm. kemudian, oh tulisannya seperti ini, pengucapannya seperti ini. Mungkin hal-hal yang sederhana Mhm. seperti itu sebenarnya sih, Bu. Mhm. Wah, bagus banget ini langkahnya Pak Didik ya. Jadi mungkin menyelam sambil meminum air apa gimana ini ya Pak Didik ya. Kemudian ada langkah yang mungkin mau Pak Didik sampaikan lagi? Ya, kemudian saya perlu ini sepertinya juga, Bu, artinya dukungan dari Bapak Ibu guru juga Mhm. sebenarnya agar kegiatan ini benar-benar bisa terkoordinasikan. Jadi Mhm. selain yang langkah-langkah sederhana tadi, saya Mhm. berharap juga dukungan dari Bapak Ibu guru, kemudian bisa memanfaatkan hari Mhm. Selasa itu untuk ya paling tidak mereka itu dengan ilmu yang mereka miliki, artinya yang tadi sudah saya berikan modul, kemudian mereka mempraktekkan Mhm. untuk kegiatan sehari-hari, terutama pada hari Selasa itu. Oh. Artinya kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah seperti itu, Bu. Iya bagus banget ya. Jadi menerapkan kolaborasi juga ya dengan rekan sejawat gitu ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Mungkin ada hal yang lain Pak? Ya paling tidak ada langkah-langkah yang konkret yang Mhm. nanti akan saya terapkan, paling tidak itu, Bu. Oh gitu. Oke, langkah yang tadi mau diterapkan sama Pak Didik kira-kira mau diterapkan kapan Pak? Rencananya saya biar nggak lama ya, Bu, artinya Mhm. ini untuk proses, eee, saya sedang membuat untuk language classroom-nya, sebuah Mhm. modul yang ini sepertinya tahap akhir nanti akan saya kolaborasikan dengan guru MGMP di Mhm. sekolah, yang mana nanti kalau sudah merasa bahwasanya modul ini sudah, bagus, ya nanti akan segera saya sampaikan kepada murid dan Bapak Ibu guru, seperti itu, Bu. Wih, bagus sekali nih rencananya Pak Didik ya. Berarti mulai minggu depan mulai kapan ini Pak? Minggu depan nggih. Berarti ya ini kan hari Senin ya, Bu, Ini hari hari Senin. Senin Paling berarti Senin depan nanti nggih. akan saya, komunikasikan dengan Ibu lagi sepertinya. Oke, berarti Senin depan ya Pak ya. Oke Pak Didik, berarti tadi Pak Didik sudah banyak cerita, kemudian sudah mengetahui sendiri ya solusinya tadi bagaimana tadi bagus sekali solusi yang Pak Didik rencanakan tadi. Eh, jadi nanti hari Senin kita ngobrol lagi mungkin ya Pak ya. Baik, Bu, Eh, baik, Bu, ya. Ya, hasil yang sudah Pak Didik laksanakan itu tadi apa saja mungkin bisa kita obrolin lagi ya Pak Didik. Iya, Bu, baik, Bu. Hmm, Alhamdulillah ya Pak Didik sudah lega, sudah menceritakan tadi permasalahannya. Sudah, Bu, alhamdulillah ini sudah lega, saya pikir itu hanya bayangan saya saja sebenarnya, cuman kan Mhm. perlu ada komunikasi yang nantinya harapannya
saya bisa inilah, bisa, plong gitu rasanya kalau sudah menyampaikan tentang ide gagasan yang ingin saya terapkan seperti itu. Iya iya, alhamdulillah, terima kasih ya, Pak Didik udah banyak banget tadi menginspirasi saya juga, ingin melaksanakan itu tadi, English Day tadi ya, Pak, ya. Iya. Oke. Semoga nanti, bisa terlaksana dengan baik ya, Pak Didik ya. Iya, Bu, oke, Bu. Terima kasih ya Pak Didik sudah mampir ke sini. Nggih, sama-sama, Ibu. Iya. Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam, Bu Sadia.